Pengisian SPT masa PPN tadi kita sudah melakukan pengisian lampiran A1, A2, B1, B2, B2, dan B3. Nah, setelah masing-masing lampiran tersebut kita isi dan kita jumlah, yang berkode A1, A2, B1, B2, B3 sudah kita pindah ke sini ya. Sudah kita pindah ke sini sehingga kita akan melakukan perekapan berikutnya dimulai dari mengisi nama PKP dan NPWP disesuaikan ya, namanya PT Smart kamu isi sendiri nanti. Masa pajaknya adalah masa pajak Desember tahun 2020 ya. Kita isi seperti ini, kemudian kita lihat masing-masing uraian di sini. Yang pertama yang direkap adalah rekapitulasi dari penyerahan yang terjadi di bulan Desember. Huruf A itu berisi ekspor. Jadi kita akan mengisikan ekspor selama Desember, itu sudah kita isi tadi ya. Ini angka pindahan dari lampiran A1 5.840. Kita perhatikan coba di sini PPN-nya tidak ada. Karena PPN untuk ekspor adalah 0%, sehingga di sini tidak ada nilainya. Kemudian untuk penyerahan dalam negeri itu dibagi menjadi 2 sub, yaitu penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Artinya ketika terjadi penjualan itu kita membuat faktur pajak sendiri-sendiri yang kita kumpulkan tadi dari lampiran A2 dijumlahkan tertulis 125.970 sehingga PPN-nya adalah 12.597.000. Kemudian nomor 2, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Yang digunggung ini akan kita isi jika perusahaan itu selain melakukan penyerahan barang dengan menggunakan faktur pajak secara terpisah masing-masing pembeli, juga misalnya ada penjualan yang langsung kepada pembeli akhir atau konsumen akhir, itu seperti misalnya ada pabrik sepatu, selain dia menjual kepada distributor sepatu, dia juga punya outlet atau toko yang melayani pembelian atau penjualan kepada konsumen akhir. Jadi konsumen akhir tersebut ketika dipungut PPN, buktinya bukan faktur pajak standar tapi berupa cash register atau nota jual, di mana setelah 1 bulan dikumpulkan ketemu berapa ditulis di sini. Dalam kasus ini karena tidak ada maka 0. Berikutnya yang bagian C, dari penyerahan dalam negeri ini kita akan melakukan pemilahan-pemilahan untuk mengetahui mana PPN yang kita pungut sendiri dan mana PPN yang dipungut oleh pihak lain. Nah, dari total penyerahan sejumlah 125.970.000 ini, perinciannya adalah berdasarkan kode faktur yang ada di dalam faktur pajak yang kita buat. Untuk rincian pertama, penyerahan yang PPN-nya dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri itu ketika kita menjual kepada konsumen dengan kode faktur 01, 04, 06, 09. Kemudian ditambah IB2 jika ada ini. Nah, untuk mengetahui berapa jumlahnya kita akan menjumlahkan dari lampiran 1111 A2. Kita lihat di sini berapa yang berkode 01, itu berarti adalah kode di mana kita menjual kepada masyarakat umum. 01, 04, dan 06 tadi ya. 01 lagi, jadi ini dijumlahkan, 02 tidak, 01, 01, 04. Jadi ini artinya PPN yang memang dipungut sendiri oleh pengusaha, yaitu PT Smart. Sedangkan 02 itu ketika terjadi pemungutan kepada penjualan kepada bendaharawan pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh bendaharawan. Ya, jadi dari 1111 A2 itu kita jumlahkan yang berkode faktur 01 dan 04. 02 tidak dimasukkan. Dijumlahkan ketemu di sini yang berkode 01 jumlah
B1 dengan faktur pajak ini ya. B1 dengan kode jumlah B1 ini dari sini yang berkode faktur 01 tadi kita berarti melihatnya di lampiran 1111 A2 tadi ya. Totalnya adalah 117.720 sehingga PPN-nya adalah 11.772. Kemudian yang nomor 2 itu penyerahan yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN, yaitu dari jumlah 1111 A2 tadi yang berkode 02 dan 03 kita lihat. Yang berkode 02 hanya satu, yaitu penjualan kepada pemerintah 8.250.000, PPN-nya 825.000. Kita masukkan 1111 AB ini 8.250. Kemudian nomor 3, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, tidak ada dalam kasus ini. Penyerahan PPN yang dibebaskan tidak ada. Selesai untuk rekapitulasi penyerahan. Kemudian rekapitulasi perolehan kita ambil dari lampiran 1111 B1 yaitu atas impor di sini angkanya sudah ada. Kemudian dari 11 B2 transaksi pembelian dalam negeri yang bisa dikreditkan dan impor atau perolehan yang tidak dapat dikreditkan dari 11 B3 kemudian dijumlahkan ke bawah ketemu 656. Setelah kita rekap seluruh penyerahan dan seluruh perolehan, Romawi 3 ini kita akan menghitung berapa pajak masukan yang dapat dikreditkan. Jadi kita telah membayar PPN sebanyak 665.635.635.000. Dari 65 juta ini mana yang bisa dikreditkan adalah pajak masukan yang diperoleh dari rekapitulasi 2A dan 2B atau dari impor dan dari perolehan dalam negeri sebanyak 20.100 ditambah 7.535 ketemu 273.635. Kemudian pajak masukan lainnya jika ada kelebihan pembayaran pajak di bulan sebelumnya itu akan menambah PPN masukan bulan ini. Karena tidak ada, kita lewati, sehingga jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 27.635. Angka ini kita pindahkan ke SPT induk. Jadi angka 1, 2, 3, 4, dan 5 kita pindahkan ke SPT induk. Sini ya. SPT induk itu berisi apa? Informasi tentang namanya PT Smart ya. Kita tulis nanti PT Smart. Kemudian NPWP-nya kita tulis masa pajaknya, tahun pajaknya 2020 ya. Tahun bukunya dari Januari sampai dengan Desember. Tahun buku dari perusahaan tersebut. Nah, berikutnya kita akan memasukkan penyerahan barang dan jasa selama 1 bulan yaitu Desember itu meliputi apa saja? Ekspor. Nah, angka ini diperoleh dari rekapan tadi 11 AB tadi. Ekspornya berapa? 5.840. Kemudian penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri tadi dari segi 5 yang berkode 1. Kita peroleh dari 11 AB yang ini, satu ini. Jadi ini menunjukkan penyerahan kita di dalam negeri yang PPN-nya kita pungut sebesar 11.772. Kemudian penyerahan yang dipungut oleh bendaharawan 825.000. Berikutnya yang tidak dipungut kosong, yang dibebaskan juga kosong sehingga jumlah penyerahan dalam 1 bulan itu meliputi ekspor, kemudian penyerahan dalam negeri yang dipungut sendiri dan penyerahan yang dipungut oleh bendaharawan ketemu 5.965. PPN-nya bukan 10% dari ini tapi karena ada yang dipungut pihak lain dan seterusnya tadi dan ekspor PPN-nya 0% maka PPN dari omset kita sebesar 5 miliar ini hanya 12.597. Yang tidak terutang PPN tidak ada sehingga seluruh penjualan kita ekspor maupun penjualan dalam negeri sekian PPN-nya ini. Setelah itu kita akan menghitung berapa PPN yang harus disetor negara dengan mengurangkan PPN keluaran yang dipungut sendiri yaitu berasal dari
jumlah PPN pada